Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin tayyibatin fid dunya wal akhirati bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Al-Mukarramun, para alim yang ulama, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Kiai Haji Rifkan Aradi, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, Banser yang saya banggakan, juga Forsa yang saya banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Kenapa nggih? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah. Sambutlah kedatanganku. Terus oh isa. Hadirin wal hadirat, bisa dikerasin enggak ini monitor ya Mas? Kita kumpul di sini dalam rangka lulusan sekolah ya, imtihan. Ya, anak-anak ibtidaiyah, bahwa tentunya dengan harapan anak-anak nanti sudah besar akan menjadi pendekar-pendekar agama, bangsa dan negara di dalam persaingan global. Karena sekarang ini kita telah memasuki era globalisasi. Nanti Desember kita akan memasuki yang namanya Asian Economic Community, Komunitas Ekonomi ASEAN. Nanti ada lagi yang namanya APEC, Asia Pacific Economy Conference. Jadi perdagangan bebas antar negara-negara Asia Pasifik. Nanti tahun 2020 akan ada lagi WTO, World Trade Organization, perdagangan dunia internasional. Artinya apa? Kita tidak hanya bersaing dengan teman-teman sebangsa dan setanah air. Kita akan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini dalam berbagai aspek kehidupan. Kita akan bersaing dalam bidang ekonomi, kita akan bersaing dalam bidang politik, kita akan bersaing dalam bidang science and technology,
Bahkan kita akan bersaing dalam bidang akidah. Faham? Faham? Oleh karena itu sistem pendidikan madrasah adalah sistem pendidikan pesantren, adalah sistem pendidikan yang paling ideal untuk anak-anak kita bisa menghadapi persaingan global. Karena di pesantren inilah di samping menerima pendidikan sains and teknologi, anak-anak kita juga menerima pendidikan agama. Sehingga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kenapa nggih? Bahkan orang barat pun mengakui hal ini. Mereka mengatakan science without religion is blind. Religion without science is lame. Bahwa ilmu pengetahuan tanpa dilandasi dengan agama maka buta. Tahu buta? Kalau orang hanya pandai tetapi tidak beriman, kepandaiannya justru akan merusak tatanan kehidupan manusia. Kenapa nggih? Tuh buktinya para koruptor. Orang pinter apa orang bodoh? Ada enggak koruptor tamatan SD? Kalau hanya pandai tapi tidak dilandasi iman, maka kepandaiannya akan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya, kalau cuma agama tanpa ilmu kepengetahuan, kita akan ketinggalan zaman dengan bangsa-bangsa lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu 'abadah wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Bekerjalah untuk kebahagiaan dunia kamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Tapi bekerja juga untuk kejayaan akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Amin. Amin. Untuk bisa jaya di dunia dan di akhirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, pelajarilah ilmu dunia. Barang siapa yang mau bahagia di akhirat, pelajarilah ilmu agama. Barang siapa yang mau bahagia dunia akhirat, belajarlah ilmu dunia dan ilmu agama. Nah, pesantren adalah sistem pendidikan yang paling tepat untuk melahirkan kader-kader yang betul-betul memiliki kecerdasan intelektual dan ketegaran kekokohan iman. Amin Allahumma. Boleh saya minum? Boleh. Nah, yang menjadi trending topik sekarang ini di Indonesia bahkan di dunia internasional adalah mengenai ISIS. Tahu ISIS? Apa itu ISIS? Hei, apa? Islamic State of Iraq and Suriah. ISIS, Islamic State of Iraq and Suriah. Negara Islam Irak dan Suriah.
Mereka merekrut umat-umat Islam, para pemuda hampir dari seluruh dunia untuk dikirim ke Suriah. Untuk apa? Berperang. Berperang melawan siapa? Apa melawan orang kafir? Tidak. Berperang untuk melawan saudaranya sendiri sesama umat Islam. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Di Yaman yang namanya Wahabi sama Syiah berbunuh-bunuhan, perang saudara. Di Mesir yang namanya Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan yang namanya orang lain berbunuh-bunuhan, perang saudara. Di Irak umat Islam berbunuh-bunuhan, perang saudara. Sekarang di Suriah umat Islam berbunuh-bunuhan, perang saudara. Nah, ini harus jadi perhatian kita umat Islam Indonesia. Ya. Kenapa mereka perang? Di samping faktor politik, ada juga faktor takfiriyah. Saling mengkafirkan sesama saudara muslim. Saling membid'ahkan sesama saudara muslim. Di sini ada enggak kelompok Islam yang mengkafirkan sesama muslim? Ada apa enggak? Nah, kalau ada, ini harus diwaspadai dan nasihati mereka, ya. Jangan bersikap provokatif, bersikap mengadu domba, bersikap memancing kerusuhan. Karena kalau provokasi saling mengkafirkan ini tidak dihentikan, bukan mustahil perang saudara di Indonesia hanya tinggal tunggu waktu saja. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Ada teman kita ini di sini di Indonesia sekarang mulai menyebarkan ajarannya dengan penuh kebencian kepada warga NU Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada enggak di sini? Mereka mengambil masjid-masjid. Ada enggak di sini? Mereka membid'ahkan tahlil. Ada enggak di sini? Belum ada. Alhamdulillah. Kenapa hal ini penting saya sampaikan? Tujuannya preventif, untuk menjaga jangan sampai di Indonesia juga seperti di Irak sana. Jangan sampai Indonesia juga seperti di Mesir, di Yaman, di Suriah, di mana-mana. Ya, maka saya perlu menjelaskan hal ini. Mereka mengambil satu hadis yang berbunyi, Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar keterangan adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad, yaitu al-hadits. Faham? Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk pekerjaan adalah merubah-rubahnya. Jadi merubah-rubah Quran dan hadis ini seburuk-buruk perbuatan. Setiap perubahan itu namanya bid'ah dhalalah, hal baru yang sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan masuk neraka. Ini hadisnya yang mereka pakai. Jadi barang siapa yang merubah Al-Quran, merubah hadis, itu namanya bid'ah
dolalah, hal yang baru yang sesat, hukumnya masuk neraka. Saya mau tanya, maulidan merubah Quran apa tidak? Maulidan merubah hadis apa tidak? Tidak. Mana yang merubah Quran hadis? Mau contoh? Contoh, misalnya saudara kita yang namanya Ahmadiyah. Teman-teman kita itu merubah Al-Quran. Contohnya mana? Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari anak-anak kalian, tapi beliau adalah utusan Allah dan Nabi penutup. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Tapi mereka bilang, oh ada. Setelah Muhammad ada nabi yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Setelah Nabi Muhammad ada nabi yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ini merubah Quran, merubah hadis apa tidak? Merubah. Ini yang dimaksud bid'ah, memperbaharui dan sesat. Faham? Lalu apa itu tahlil? Apa itu maulid? Ini namanya inisiatif positif, yaitu bid'ah hasanah, hal yang tidak dilakukan oleh Nabi tetapi hal yang baik. Dulu bid'ah ini macam-macam, ya. Di zaman Nabi juga ada bid'ah. Nabi tidak melakukan, tapi ada orang melakukan yang tidak dilakukan Nabi. Contoh, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira di dalam doa iftitah. Ya, ini bukan bacaan Nabi. Nabi dengar ketika beliau salat berjamaah, Nabi tanya, siapa yang baca itu tadi? Saya ya Rasulullah. Seorang sahabat menjawab, oh baik, lanjutkan itu, bagus itu. Direkomen oleh Rasulullah. Faham? Bid'ah di zaman Nabi, bid'ah hasanah. Ada juga sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih. Itu bacaan itu juga tidak dibaca Nabi. Ini bid'ah, hal yang baru. Nabi dengar ada sahabat baca itu. Beliau bertanya, siapa yang baca ini? Saya ya Rasulullah. Bagus, lanjutkan, direkomen, disetujui oleh Nabi. Bid'ah hasanah, hal yang tidak dilakukan Nabi tapi direstui Nabi karena baik. Faham? Bid'ah di zaman sahabat. Dulu yang namanya kitab suci Al-Quran itu enggak ada. Tidak ada di zaman Nabi kitab suci Al-Quran. Jadi orang dulu enggak ada yang buka kitab suci baca Quran, enggak ada. Kenapa? Kitabnya enggak ada. Dulu Al-Quran adanya di dalam kepala para hafiz Quran, para penghafal Quran. Nah, ketika di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, datanglah sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Amirul Mu'minin, ini orang-orang penghafal Al-Quran sudah tinggal sedikit. Sudah banyak yang meninggal dunia. Sudah banyak yang gugur di medan perang. Ini Al-Quran harus kita bukukan ini. Kita kodifikasikan. Kita buatkan buku, kita buatkan kitab Al-Quran. Apa jawab yang namanya Abu Bakar Siddiq? Oh Umar, saya tidak berani. Nabi tidak melakukan itu. Ini bid'ah. Betul wahai Amirul Mukminin, ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Hal yang tidak dilakukan Nabi, tapi hal yang baik. Seandainya kitab suci Al-Quran saat itu tidak dibuat, orang penghafal Al-Quran pada meninggal dunia,
pasti Indonesia nggak kenal Islam, gini apa nggih? Pasti dunia tidak akan tahu apa itu Islam, gini apa nggih? Jadi kitab suci Al-Quran adalah bid'ah hasanah, hal yang tidak dilakukan Nabi, tapi ini baik untuk kemaslahatan umat. Ini contoh-contoh bid'ah hasanah. Mereka saudara-saudara kita kaum Salafi Wahabi mengkafir-kafirkan Wali Songo. Itu Wali Songo kafir. Kenapa? Karena mengajarkan klenik katanya. Padahal kalau nggak ada Wali Songo, Jawa ini masih kafir. Kenapa nggih? Pulau Jawa ini dulu agamanya Hindu, Mas. Lihat bekas-bekasnya, candi-candi, Candi Borobudur, Candi Mendut, macam-macam candi. Itu dulu Pulau Jawa ini Hindu. Yang mengislamkan saudara-saudara kita dari Hindu adalah Wali Songo. Kenapa nggih? Wali Songo mengislamkan orang kafir, Wahabi mengkafirkan orang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa itu tahlilan? Apa itu yang namanya maulidan? Ini namanya bid'ah hasanah. Hal yang tidak dilakukan Nabi tapi bagus untuk menambah keimanan umat Islam. Kenapa nggih? Kalau nggak ada maulid lupa kita sudah sama Nabi, betul? Maulid Nabi setiap tahun kita lakukan dalam rangka terus mengingat jasa-jasa Rasulullah SAW, sehingga kita dari tahun ke tahun semakin cinta, semakin taat kepada Rasulullah. Ini bid'ah hasanah, paham? Makanya kata Nabi SAW, man sanna hasanatan sunatan, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang baik, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Tapi sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang buruk, maka dia akan mendapat dosanya dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Faham? Faham? Nah, kita mau menyongsong Ramadan, ya. Mari kita ciptakan iklim yang kondusif di bulan Ramadan ini. Mari kita wujudkan ukhuwah Islamiyah di bulan Ramadan ini. Jangan lagi ada saudara-saudara kita sesama umat Islam saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, saling menyalahkan. Nanti ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak kunut. Nanti ada yang tarawehnya 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Kenapa nggih? Saya mau tanya, sing baca kunut sama yang enggak baca kunut, yang mana yang benar? Oi, kamu tarawih berapa rakaat? 23. Di sana 8, 11 rakaat. Yang mana yang benar? Yang 11 apa yang 23? Hah? Yang 23. Yang 11 salah apa benar? Itu. Jadi tolong dijaga ya persatuan ukhuwah Islamiyah. Sebab yang namanya yang 8, yang 11, 23, bahkan Uthman bin Affan itu 39 rakaat. Sayyidina Uthman, ya. Silakan saja mau 1000 rakaat, enggak apa-apa, wong sunat kok. Enggak tarawih aja enggak dosa kok. Kenapa nggih? Cuman bahlul.
Enggak terawih enggak apa-apa. Tapi bahlul eman-eman. Kenapa nggih? Oh, orang Allah lagi membagikan ampunan, rahmat, barokah kok enggak di eman-eman. Nggih? Tak minum dulu. Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, Allahumma ighfir lahu amin, warhamhu amin, wa'afihi amin. Beliau pernah bilang begini, mubaligh itu ibarat mobil jalan, jadi perlu bensin. Kalau mustami'in mustami'at itu ibarat mobil mogok, jadi nggak perlu bensin. Paham? Paham? Tak ngombe sih. Berapa hari lagi kita masuk ke Ramadan? Insya Allah 27 ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau datang bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan diikat para setan. Jadi ini jangan diartikan secara harfiah, jangan dibayangkan, enak ini bulan Ramadan ini pintu surga terbuka, neraka tertutup. Jadi kalau ada maling mati di bulan Ramadan masuk surga. Bukan itu maknanya. Yang dimaksud dengan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, peluang buat masuk surga itu sangat besar di bulan Ramadan. Peluang untuk menghindarkan diri dari api neraka sangat besar di bulan Ramadan. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, "Qad azallakum syahran azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Syahrun man adda fihi bi khaslatin min al khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwah. Wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda sab'ina fariidatan fi ma siwa." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, "Sungguh telah datang satu bulan yang agung menaungi kamu, di mana di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan." Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Dari sepanjang tahun cuma satu malam saja yang kualitasnya lebih dari 1000 bulan. Pak, 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun kurang lebih. Seandainya ada seorang hamba Allah beribadah, entah sholat, entah baca Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti dia sholat baca Quran selama 83 tahun lebih. Itu cuma ada di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mensinyalir yang namanya Lailatul Qadar itu ada di malam ganjil di 10 hari terakhir. Kalau enggak malam berapa? 21, 23, 25, 27 atau malam 29. Makanya Rasulullah SAW 10 hari terakhir i'tikaf di masjid. 10 hari terakhir betul-betul meningkatkan ibadahnya, takut ketinggalan Lailatul Qadar. Paham? Makanya kita jaga itu. Satu. Lalu kata Allah kemudian, "Man adda fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwah."
Barang siapa yang melakukan perbuatan baik di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti melakukan perbuatan wajib di bulan yang lain. Barang siapa yang melakukan perbuatan wajib, maka pahalanya seperti melakukan 70 kali perbuatan wajib di bulan yang lain. Jadi pahalanya itu berlipat-lipat ganda di bulan Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul ibadi ma fi Ramadan, latamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu betapa pahala begitu besar di bulan Ramadan, pasti mereka menginginkan seluruh bulan adalah Ramadan, jangan ada bulan-bulan lain. Ini artinya apa? Peluang yang sangat besar kalau mau masuk surga, maka berpuasalah di bulan Ramadan. Amin. Kedua, bahwa ini juga peluang yang besar bagi orang yang enggak mau masuk neraka. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, maka akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya tidak akan masuk neraka. Faham? Dan yang ketiga, setan diikat. Jangan dibayangkan, oh bulan Ramadan ini asik, tidak ada kemaksiatan, nggak ada kejahatan. Kenapa? Karena setan diiketin di pohon kelapa, setan diiketin di tiang-tiang listrik. Bukan itu maknanya. Setan diikat itu oleh siapa? Oleh orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sepenuhnya. Jangan ikuti hawa nafsu syaitan, karena syaitan itu musuhmu yang nyata. Artinya apa Pak, Bu? Kita suruh perang lawan setan, wani? Wani sama setan? Sudah tahu setan yang mana? Bu, setan yang mana Bu? Yang tingginya sak pohon kelapa, yang matanya sebesar bola bleter, yang jarinya sebesar-besar pisang Ambon. Yang mana setan Bu? Hei, sing endi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Syaitan itu berjalan di dalam darah manusia, di dalam tubuh manusia sesuai dengan aliran darahnya. Jadi ini setan semua ini. Di dalam kita ada syaitan. Di mana? Dia berjalan sesuai dengan aliran darah kita, kemudian berpangkalan di hati. Lalu apa kerjanya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia berbisik-bisik di dalam hati kita. Mbak Yu, mau ngapain puasa? Itu di kulkas ada sirup kok. Nggak ono sing ngeliat kok. Ini setan. Paham? Mau ngapain sholat subuh-subuh bangun, lebih enak tidur, itu setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik-bisik di dalam hati kita, mengajak untuk maksiat atau menolak beribadah, itu namanya setan. Itu namanya, kalau yang bisik-bisik di sini namanya jin. Minal jinnati wan nas. Ada juga setan bentuknya manusia. Yang mana itu? Boleh jadi istri kita, boleh jadi suami kita, boleh jadi saudara atau teman kita. Kalau ada di bulan Ramadan yang begini, gak usah puasa,
tuh saya punya bakso, tunjuk hidungnya, setan kamu. Paham? Enggak usah sholat, yuk ngombe birai, tunjuk hidungnya, setan kamu. Jadi setan itu bisa berbentuk jin, operasionalnya bisik-bisik di hati. Ya Bu? Bisa juga berbentuk manusia, kerjanya mengajak orang untuk maksiat, mencegah orang ibadah, itu namanya setan. Nah, bulan Ramadan adalah tugas kita untuk melatih diri kita melawan bisikan-bisikan setan yang selama ini berbisik-bisik di dalam hati kita. Faham Bu? Faham Bu? Dengan berpuasa mari kita lawan setan yang berbisik-bisik, kita patahkan pengaruh setan dari lingkungan yang tidak benar, yang menganjurkan kita maksiat, yang mencegah kita ibadah. Ini peluang di bulan Ramadan ini untuk masuk surganya Allah. Peluang untuk menghindarkan diri dari nerakanya Allah, dan peluang untuk melatih diri kita berkuasa atas pengaruh setan. Karena semua orang yang menderita di dunia itu karena dia dikendalikan oleh setan. Kenapa nggih? Kenapa orang sakit jantung, sakit stroke? Karena ngombe. Kenapa ngombe? Ngikuti setan. Betul? Kenapa itu orang ditangkap polisi? Oh mencuri, oh korupsi. Kenapa mencuri korupsi? Karena ngikuti bisikan setan. Dengan berpuasa, mari kita latih diri kita untuk menundukkan bisikan setan dalam hati kita, juga untuk mengalahkan setiap pengaruh negatif yang berada di lingkungan kita. Paham? Kenapa? Nyanyi. Nyanyi. Sembarangan aja nyanyi. Gue kan raja dangdut ini. Mahal lagi. Kalau mau lihat saya nyanyi besok malam. Ya. Ibu, bapak nggak usah sibuk-sibuk cari saya. Besok saya datang ke rumah ibu, ke rumah bapak masing-masing, saya nyanyi. Ya. Besok tunggu jam 8 ya. Kalau mau langsung ngelihat, monggo ke Kendal, nggih. Kenapa mau nyanyi? Oke, sebentar saya mau nyanyi. Oke, saya mau tutup ceramah saya dengan sebuah lagu. Tapi syaratnya semuanya mesti ikut kur. Setuju? Setuju? Nah, ini lihat box-box hitam di sebelah kita, sekeliling kita, itu namanya loudspeaker, pengeras suara. Oke? Disebut juga sound system, sistem suara. Terdiri dari three-way system. Satu namanya bass range, suara bass. Yang kedua mid range, suara tengah. Yang ketiga high range, suara tinggi. Nah, suara bass diwakili oleh laki-laki, cowok. 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 Cowok siap? Oke. Yang kedua diwakili oleh perempuan, ibu-ibu, cewek. 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 Cewek siap? Siap. Yang ketiga high range, suara tinggi. Ah, diwakili sama anak-anak nih. Cah cilik siap? Cah cilik siap? Oke, anak-anak diam dulu. Ibu-ibu diam dulu, saya mau tes cowoknya. Suara bass. Cowok muni yo. Sing ora muni tak dongake nggak bisa bangun. Ya cowok, ikut saya ambil suara. Itu suara bass. Sekarang mid range, suara tengah perempuan.
yang gadis, yang janda, ada janda? Yang tua nggak usah ngacung. Yang bersuami, yang nenek-nenek semuanya nyanyi. Kalau ada gadis nggak nyanyi tak dungake, jodohmu aduh. Makanya nyanyi daripada nggak kawin-kawin kamu. Yang punya suami nggak mau nyanyi tak dongake suamimu kawin neh. Makanya nyanyi. Nenek-nenek juga nyanyi nek. Kalau ada nenek nggak nyanyi tak dongake, nggak bisa kentut telung wulan. Ayo perempuan ambil suara. Emang perempuan di mana-mana sama gitu memble. Oke, yang ketiga high range, suara tinggi. Remaja nih semua anak-anak bunyi. Sing ora muni tak sunati 2 kali. Ayo bunyi. Memang anak kecil ini kayak cabai rawit, sedikit pedes. Oke, bass range, mid range, high range. Laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya ambil suara sama-sama. Semuanya. Persis taman kanak-kanak ya. Sekarang latihan kur, ya. Kurnya ada 2, ada berapa? 2, yang pertama wirid hey. Apa? Wirid hey, kalau tangan saya jatuh muni hey. Lihat. Hey. Bisa? Tangan jatuh bunyi. Hey, bisa? Coba, iya. Lagi. Kamu hai. Tangan saya jatuh baru bunyi hey. Kur yang kedua wirid huha. Apa? Huha. Jumlahnya sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Ya, caranya lihat, dibuka dengan hu, ditutup dengan hu juga, selingannya ha 5 kali. Lihat, hu, ha, hu, ha, hu, 5 kali. Depan belakang sama hu, selingannya ha. Lihat, hu, ha, hu, ha, hu. Oke, gampang kan? Sekali lagi lihat, hu, ha, hu, ha, hu. Bisa? Coba semuanya. Iya. Oke. Kita nyanyi. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur. Mana? Siap. Siap apa kamu? Last tes terakhir. Ya, kur yang pertama wirid hey. Tangan jatuh bunyi hey. Ya. Yang keras. Yang kedua hu, ha, hu, ha, hu. Ya. Oke, jangan lupa lagi. Ya. Kita menyanyi. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang.
Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya. Banyak yang suka. Kenapa nggih? Masih banyak yang mabuk-mabukan. Saking cintanya Allah kepada manusia, neraka. Makanya itu ehonya jangan dirubah-rubah ya, biasa aja ehonya kayak tadi aja, Mas. Neraka ditarif dengan harga mahal. Cek. Neraka ditarif dengan harga mahal. Coba kita lihat jalan-jalan menuju neraka. Main judi bayar enggak? Mabuk-mabukan bayar enggak? Melacur bayar enggak? Enggak bayar, benjol kepalamu. Betul? Sebaliknya surga ditarif dengan harga murah, bahkan gratis. Percaya enggak surga gratis? Percaya enggak surga gratis? Yuk kita lihat jalan-jalan menuju surga. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya. Banyak yang ogah. Kenapa nggih? Masih banyak yang belum sholat. Saya mau tanya, sudah tahu surga belum? Sudah tahu surga belum? Surga belum tahu? Sama. Orang belum mati, betul? Paling tidak mau tahu nggak surga kayak apa? Mau tahu? Ada satu hadis qudsi. Ada hadis qudsi di mana Allah menjelaskan tentang surga. Dalam firman-Nya, a'datu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ahlan wa sahlan. Bisa dilanjutkan? Sampai mana tadi? Allah menyatakan a'datul ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku sediakan surga untuk orang-orang yang takwa nanti, di mana keindahannya, kenikmatannya, kehebatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia. Saking indah dan hebatnya surga itu. Faham? Nanti di surga Pak Bu, ya, semua orang ini umurnya muda. 20 tahun, enggak tua-tua, enggak mati-mati. Paham Bu? Semuanya 20 tahun, enggak tua-tua lagi, enggak mati-mati lagi. Muda selamanya, hidup selamanya.
Jadi sore aja nenek-nenek nggak ada di surga, Nek. Itu nenek nangis. Nek, maksud saya nenek kalau mati nanti bukan gak masuk surga, Nek, tapi nenek muda lagi. Amin. Bukan cuman muda lagi, Nek, perawan lagi. Ini ciri orang surga nanti. Semua muda-muda selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Yang kedua, wajah orang surga gak elek-elek begini. Maksud saya kita kalau dibandingkan sama orang barat ini kita termasuk elek ini. Betul? Coba lihat orang-orang barat, wow, diciptakan sama Allah SWT. Kulit mereka putih kayak salju. Kenapa enggak? Rambut mereka ada yang kuning pirang kayak emas. Mata mereka ada yang warnanya biru hijau seperti permata. Diciptakan oleh Allah. Orang barat begitu indahnya. Sebaliknya saudara kita misalnya di benua Afrika. Tahu Afrika? Ada negeri Nigeria Islam, negeri Senegal Islam, negara Sudan Islam, Somalia Islam. Tapi diciptakan oleh Allah, Masya Allah, hitam beleketek. Kenapa enggak? Astagfirullahaladzim. Nggak usah kecil hati. Kenapa? Karena wajah di dunia ini wajah formalitas, wajah sementara. Nggih? Jadi nanti di akhirat wajah yang kita pakai bukan yang ini, Pak, Bu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubadila amthalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun." Aku yang menentukan kematian di antara kamu hai manusia, kata Allah, dan aku tidak bisa dikalahkan. Aku akan menggantikan orang-orang yang aku matikan dengan orang yang baru, dan aku akan merubah wajahmu nanti di akhirat dalam bentuk yang belum kamu ketahui. Tentunya sesuai dengan amal ibadah kita masing. Walaupun di dunia ini diciptakan cantik, tampan kayak bintang film, tapi kalau nggak pernah ibadah, nanti di akhirat dibangkitkan jauh lebih jelek dari anjing kurap. Na'udzubillahimin. Sebaliknya, walaupun di dunia ini kita diciptakan jelek, pesek, pendek, bengek, tapi kalau rajin ibadah kepada Allah, nanti dibangkitkan di surganya Allah jauh lebih tampan, jauh lebih cantik dari bintang film manapun juga. Istri salehah, kata Nabi, nanti kecantikannya lebih cantik dari para bidadari. Bu, mau lebih cantik dari bidadari? Hei Pak, mau lebih ganteng dari bintang film? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Yang mau masuk surga bilang amin. Yang mau masuk surga bilang amin. Amin. Mau mati? Mau masuk surga? Mau mati? Mau. Masuknya lewat mana, hei? Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Kenapa enggak? Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Enggak dipaksa dalam beragama. Allah berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghai. Enggak perlu dipaksa dalam beragama, karena jelas yang lurus dan yang sesat. Seandainya ada orang Pekalongan yang pengen masuk neraka, ada?
Ada yang mau masuk neraka? Lah nggak usah malu-malu. Yang mau masuk neraka boleh kok. Nggak dilarang, kenapa enggak? Itu hak azazi manusia. Betul? Cuman kalau mau masuk neraka itu ada syaratnya. Pertama nggak usah sholat, ya. Kalau ada orang azan cuekin aja. Nanti bentar lagi bulan Ramadan nggak usah puasa, makan yang banyak tengah hari bolong, ya. Yang cowok rajin nyekek botol, yang perempuan rajin ngacak-ngacak dompet suaminya. Ya nanti mati dijamin masuk neraka, jangan khawatir. Sebaliknya kalau ada pengen masuk surga, pengen memasuki satu surga Allah yang maha mewah, maha nikmat, muda selamanya, tampan cantik selamanya, hidup selama-lamanya, boleh, siapapun boleh masuk surga. Syaratnya satu, sholat 5 waktu. 2, puasa di bulan Ramadan. 3, punya uang naik haji, bayar zakat, banyak sedekah. 4, puasa di bulan Ramadan, sholat tadi apa lagi? Bayar zakat, naik haji, insya Allah mati nanti masuk surga. Ini sunatullah. Ini aturan main dari Allah. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari akhirat tidak ada seorang manusia yang disiksa, tidak ada seorang manusia yang diberi pahala kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Jadi jangan mimpi nggak pernah ibadah mau masuk surga. Jangan menghayal ahli maksiat mau bebas dari api neraka. Apa yang kita tanam sekarang di dunia itu yang bakal kita petik di akhirat, dan apa yang kita lakukan sekarang di dunia itu yang bakal kita rasakan di akhirat. Oleh karena itu mari kita baca suratul Fatihah. Yang pertama bi barakatil Fatihah kita doakan anak-anak kita yang baru lulus ujian, semoga mereka dapat menjadi andalan agama bangsa dan negara di dalam persaingan global nanti. Di barakatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir di sini semuanya diampuni dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di barakatil Fatihah semoga kita semua yang hadir di sini diberikan kesempatan untuk melaksanakan Syiam Ramadan dan melaksanakan Syiam Ramadan dengan iman wa ihtisaban ala hadhihi niyyah وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قبول insyaallah. Hadirin hadirat, sekadar ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Atas segala kekurangan kehilafan saya Roma Irama mohon dibuat pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa besok malam di acara Soneta menyongsong Ramadan di Kendal. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.